Pak Ustadz, mau nanya Pak Ustadz. Iya Pak, silakan. Seandainya dulu ada orang yang pernah berbuat syirik, ya. Ya. Artinya kalau hukum syirik itu kan menghapuskan segala amal yang pernah dia buat, terhapus sama sekali. Ya. Bagaimana Pak Ustadz seandainya dia udah sadar bahwa ini adalah salah, terus dia mau bertobat lah bahwa dia tidak mengulangi perbuatan syirik itu, apakah amal tadi yang sudah terhapus itu masih bisa balik atau memang sudah terhapus sama sekali? Ya. Yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, saya dengar ada hadis ya tadi sempat di radio, dengar ada hadis bahwa, dan saya juga coba cari-cari, ada hadis bunyinya bahwa agama ini akan tetap berdiri sampai 12 khalifah yang semuanya dari golongan Quraisy memerintah atas kamu. Ya. Itu siapa yang 12 orang khalifah itu Pak Ustadz? Ya. Ingin itu yang besar. Dan bagaimana posisi hadis itu? Satu doif. Terima kasih Pak Ustadz sebelumnya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Iskandar, yang pertama tentang masalah terhapusnya amal soleh dengan sebab kesyirikan yang besar. Maka kalau seseorang melakukan kesyirikan yang besar dan sampai dia meninggal dunia tidak bertobat kepada Allah SWT, terhapus seluruh amalannya. Dan dia bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan amalannya tidak dianggap oleh Allah SWT. Allah mengatakan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an manthura. Maka kami akan mendatangi apa yang dia lakukan berupa amalan, kemudian kami akan jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Dan Allah SWT mengatakan wala nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan. Dan kami tidak akan menegakkan untuknya timbangan. Taib. Itu yang pertama. Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan dia murtad, dalam keadaan dia tidak bertobat dari kesyirikan besarnya, maka tidak akan dianggap amal soleh yang dia lakukan. Adapun kalau dia kembali kepada Islam, bertobat dari kesyirikan yang besar yang sudah dia lakukan, kembali kepada Islam, maka Allah SWT akan mengembalikan amal soleh tadi kepadanya. Allah SWT mengatakan wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut, kemudian dia meninggal dunia, wa huwa kafirun, sedangkan dia dalam keadaan kafir, murtad, kemudian meninggal dunia dalam keadaan kafir, apa akibatnya? Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka merekalah orang yang batal seluruh amalannya di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan merekalah penduduk neraka, mereka kekal di dalam. Ini menunjukkan bahwasanya yang batal amalannya dan dijadikan oleh Allah debu yang berterbangan, kalau dia meninggal dunia dalam keadaan dia kafir. Adapun dia bertobat kepada Allah, kemudian kembali kepada Islam, maka Allah SWT akan mengembalikan amal soleh tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun tentang 12 khalifah yang datang dan agama ini tegak selama masih ada 12 khalifah tersebut, maka ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Imarah. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah Islam akan senantiasa tegak dan terlihat kekuatannya karena mereka dalam keadaan bersatu di bawah kepemimpinan seseorang. Tidak terjadi perpecahan yang banyak di bawah kepemimpinan mereka. Ini yang dimaksud. Dan para ulama menjelaskan dan menyebutkan, dan mereka berijtihad
Karena mereka melihat sejarah, ya, melihat sejarah mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kemudian di sana ada Muawiyah, ada Yazid dan seterusnya. Mereka hitung ada 12 khalifah dan ternyata di bawah kepemimpinan mereka ini Islam terlihat kekuatannya dan kejayaannya dan tidak ada di sana perpecahan. Adapun setelah itu maka terjadi perpecahan yang luar biasa. Ini yang dimaksud. Jadi 12 khalifah tadi yang di bawah kepemimpinan mereka ini terlihat sekali kejayaan Islam dan tidak banyak perpecahan di bawah kepemimpinan mereka. Termasuk di antaranya adalah Khulafaur Rasyidin, kemudian juga sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid dan seterusnya. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallahu khairan. Nah.